Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sapitri, NIM 03222063 dari kelompok 10, ingin menjelaskan tentang peran analisis sistem, teknik-teknik investigasi kebutuhan sistem, dan dokumentasi proses bisnis. Analisis sistem merupakan uraian dari suatu yang utuh dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, dan hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikan. Adapun peran analisis sistem yaitu 1. Mengidentifikasi masalah, menelaah sistem yang ada untuk menemukan kelemahan atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan. 2. Menyatakan sasaran yang spesifik, menggambarkan tujuan secara terperinci yang ingin dicapai oleh perubahan atau pengembangan sistem. Yang ketiga, memilih alternatif pemecahan masalah, menyusun opsi solusi yang mungkin termasuk teknologi, proses, atau perubahan organisasi. Yang keempat, merencanakan dan menerapkan rancangan sistem, membuat rencana implementasi yang mencakup langkah-langkah detail, sumber daya yang diperlukan, dan jadwal waktu. Tujuan analisis sistem ada 5, yaitu 1. Mengumpulkan dan menganalisa dokumen. Tugas ini melibatkan pengumpulan informasi dari dokumen terkait seperti laporan bisnis, kebijakan perusahaan, dan data operasional. 2. Menyusun dan menyajikan rekomendasi yang direkomendasikan, melibatkan penelitian dan evaluasi solusi alternatif untuk masalah atau kebutuhan sistem. Yang ketiga, merancang dan mengidentifikasi sistem. Tugas ini merancang struktur dan komponen sistem baru atau yang diperbarui. Yang keempat, menganalisa dan menyusun biaya, melibatkan perhitungan biaya yang terkait dengan implementasi dan pemeliharaan sistem. Yang kelima, mengawasi kegiatan penerapan sistem, memastikan bahwa implementasi sistem yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Adapun tujuan dari kegiatan analisis adalah 1. Memberikan layanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, membantu para pengambil keputusan untuk mewujudkan tercapainya tujuan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengevaluasi sistem yang telah ada atau yang sedang berlangsung. Yang keempat, merumuskan tujuan organisasi berupa pengolahan data maupun pembuatan laporan yang baru. Yang kelima, menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem. Langkah-langkah analisis sistem. Yang ke-1, identifi, yaitu mengidentifikasi masalah. Tugasnya yaitu mengidentifikasi penyebab masalah. Dapat dimulai dengan mengkaji ulang terlebih dahulu subjek-subjek permasalahan yang telah diutarakan oleh manajemen atas yang telah ditemukan oleh analisis sistem di tahap perencanaan sistem. Kedua, understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Langkah ini dapat dilakukan dengan mempelajari secara terinci bagaimana sistem yang ada beroperasi. Untuk mempelajari proses dari sistem ini diperlukan data yang dapat diperoleh dengan cara melakukan penelitian. Yang ketiga, analis, yaitu menganalisis sistem. Menganalisis hasil penelitian. Langkah ini dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis sistem perlu menganalisis masalah yang terjadi untuk menemukan jawaban apa penyebab sebenarnya dari masalah yang timbul tersebut. Yang keempat, report, yaitu membuat hasil analisis sistem. Setelah proses analisis sistem ini selesai dilakukan, tugas berikutnya dari analisis sistem dan timnya adalah membuat laporan hasil analisis. Laporan ini diserahkan kepada steering committee atau komite panitia pengarah pengembangan sistem yang nantinya akan diteruskan ke manajemen. Teknik investigasi untuk kebutuhan sistem, yaitu cara atau prosedur yang digunakan agar sesuatu dapat dilakukan atau diselesaikan dengan cepat dan berhasil, di mana tugasnya yaitu melakukan penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melalui peninjauan, percobaan, dan sebagainya, dengan tujuan memperoleh informasi. Ada 2 teknik yang biasanya dilakukan, yaitu 1. Teknik kualitatif. Teknik kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam melalui data deskriptif non-angka.
kedua, teknik kualitatif. Teknik kualitatif melibatkan pengumpulan data berbasis angka untuk memberikan pemahaman yang lebih terukur dan statistik. Untuk pengumpulan data menggunakan teknik kualitatif, ada beberapa cara, yaitu sesi one-to-one. 1. Ada wawancara. Adalah metode komunikatif yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari individu atau kelompok tertentu. Yang kedua, observasi. Adalah metode penelitian di mana peneliti mengamati dan merekam peristiwa, perilaku, atau fenomena secara langsung tanpa mempengaruhi atau mengintervensi apa yang diamati. Yang kedua yaitu sesi kolaborasi. Yang ke-1, workshop. Adalah kegiatan interaksi yang melibatkan sekelompok peserta untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, fokus group. Adalah metode pengumpulan data kualitatif di mana sekelompok peserta yang biasanya berjumlah 6-10 orang berkumpul untuk berpartisipasi dalam diskusi terfokus. Untuk pengumpulan data menggunakan teknik kuantitatif ada beberapa cara, yaitu 1. Questionnaire. Adalah alat pengumpulan data yang terdiri dari serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan informasi dari responden. Kedua, sampling aktivitas. Adalah aktivitas pada analisis statistik untuk menentukan sampel dari populasi untuk kepentingan penelitian. Yang ketiga, ada analisis dokumen, merujuk pada proses pemahaman, evaluasi, dan penafsiran informasi yang terkandung dalam dokumen tertentu. Kelebihan metode kualitatif yaitu 1. Pemahaman mendalam, 2. Fleksibilitas, dan ketiga, eksplorasi konteks. Adapun kekurangan metode kualitatif yaitu subjektivitas, kedua, sulitnya generalisasi, dan ketiga, waktu dan sumber daya. Kelebihan metode kuantitatif: 1. Generalisasi dan pembuktian, kedua, objektivitas, ketiga, efisiensi. Kekurangan metode kuantitatif: 1. Kurangnya pemahaman mendalam, 2. Tidak fleksibel, dan ketiga, risiko kesalahan pengukuran. Dokumentasi proses bisnis yaitu tindakan mencatat langkah-langkah yang penting dalam operasi bisnis untuk merancang proses yang memenuhi kebutuhan bisnis yang teridentifikasi. Ini adalah teknik yang dilakukan oleh bisnis untuk membuat proses mereka dapat dipelajari, dilihat, dan ditingkatkan. Manfaat mendokumentasikan proses bisnis: 1. Mengidentifikasi alur kerja proses. Dokumentasi proses bisnis memberikan peta visual dan naratif yang rinci mengenai langkah-langkah dan urutan alur kerja proses. Kedua, mengidentifikasi hambatan, membantu dalam menyorot area-area di mana hambatan mungkin muncul. 3. Eksekusi yang konsisten dari setiap proses bisnis. Melalui dokumentasi proses, setiap anggota tim atau pekerja dapat merujuk pada panduan yang jelas tentang cara mengeksekusi tugas mereka. 4. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 5. Kelancaran fungsi proses yang saling terkait. Tujuan dokumentasi proses bisnis: 1. Orientasi dan latih karyawan. Berfungsi sebagai alat penting selama proses orientasi dan pelatihan karyawan baru. Dengan memiliki manual atau panduan proses yang terstruktur, organisasi dapat mempercepat kurva pembelajaran bagi karyawan baru. Yang kedua, berproses dengan lebih konsisten. Yang ketiga, tingkatkan proses Anda dengan mudah. Dokumentasi proses membuka pintu bagi perbaikan terus-menerus dengan memahami proses saat ini melalui dokumentasi. Yang keempat, membantu membangun budaya akuntabilitas. Dokumentasi proses juga memainkan peran kunci dalam membangun budaya akuntabilitas, di mana dengan menjelaskan peran dan tanggung jawab dalam setiap langkah proses di dalam organisasi. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam dokumentasi proses bisnis yaitu 1. Pemilik proses adalah individu atau tim yang memiliki tanggung jawab utama terhadap suatu proses bisnis. Yang kedua, pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau dampak terhadap hasil dari suatu proses bisnis. Ketiga, pendapat luar melibatkan perspektif eksternal seperti ahli industri, konsultan,
atau pihak ketiga yang dapat memberikan wawasan objektif terhadap proses bisnis. Adapun cara-cara untuk mendokumentasikan proses bisnis yaitu 1. Beri nama proses. Untuk memulainya, tentukan nama proses dan tuliskan deskripsinya beserta tujuan utamanya. Kedua, batasan proses. Identifikasi titik awal dan akhir proses bisnis. 3. Proses keluaran. Kita harus memutuskan keluaran proses atau hasil akhir yang akan kita peroleh setelah proses selesai. 4. Proses masukan. Pilih data yang diperlukan untuk menjalankan proses. 5. Proses aktivitas. Buat daftar semua kegiatan atau langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjalani proses dari awal hingga titik akhir. 6. Proses organisasi. Ambil semua aktivitas yang akan didaftarkan pada langkah di atas dan urutkan sesuai dengan alur proses bisnis. 7. Tinjau proses. Verifikasi urutan aktivitas yang Anda buat pada langkah terakhir untuk memastikannya selaras dengan batasan proses yang kita buat pada langkah kedua. 8. Proses peran. Setelah seluruh proses dipetakan, kita sekarang perlu memilih peran berbeda atau anggota tim yang akan menyelesaikan semua aktivitas berbeda. Langkah 9, yaitu buat diagram alur. Setelah semuanya direncanakan, buatlah diagram alur proses yang jelas agar mudah dipahami oleh semua orang yang terlibat. 10. Tinjau akhir. Langkah terakhir adalah mendiskusikan alur proses dengan seluruh pemangku kepentingan dan mendapatkan persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan proses tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.